Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Jelita Puspitasari. Nah, kali ini kita akan belajar persamaan garis lurus dan persamaan vektor suatu garis lurus. Nah, kita masuk pada materi pertama, yaitu persamaan garis lurus. Jadi, teman-teman, garis lurus pada ruang dimensi 3 dapat dipandang sebagai perpotongan dua bidang. Jadi, persamaan suatu garis G dituliskan sebagai berikut. Ini, seperti ini ya. Untuk persamaan bidang 1, persamaannya yaitu A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0. Untuk persamaan bidang kedua, A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Nah, sumbu X dipandang sebagai perpotongan bidang XOY dan XOZ. Untuk sumbu X ini, persamaannya bisa kita tulis Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Atau kalau kita ingin menuliskannya dalam persamaan linear, maka seperti ini teman-teman. Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah, untuk sumbu Y dipandang sebagai perpotongan bidang XOY dan YOZ. Nah, persamaannya yaitu X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Nah, untuk sumbu Z dipandang sebagai potongan bidang XOZ dan YOZ, sehingga persamaannya dapat dituliskan seperti ini. Dan selanjutnya, suatu garis dapat juga dinyatakan sebagai perpotongan bidang-bidang yang memproyeksikannya pada bidang XOZ dan YOZ. Contohnya, seperti pada persamaan garis G ini, bidang 1 A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, bidang 2 sama dengan A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0, kita bisa mengeliminasi variabel X dan variabel Y-nya untuk mendapatkan bentuk persamaan G, Y sama dengan MZ plus P, dan Z sama dengan NZ plus P. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pembuktiannya ya teman-teman. Jadi, jika kita mengeliminasi variabel X-nya, maka kita peroleh A2B1 dikurang A1B2Y ditambah A2C1 dikurang A1C2Z sama dengan A1D1 dikurang A2D1. Nah, kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk persamaan. Kita sederhanakan ya teman-teman. Jadi seperti ini. Y sama dengan A2C1 dikurang A1C2 per A2B1 dikurang A1B2Z ditambah A2D1 dikurang A1D2 per A2B1 min A1B2. Nah, tadi kan kita sudah mengeliminasi variabel X. Sekarang, jika kita sudah mengeliminasi variabel Y dari persamaan tadi ya teman-teman, maka diperoleh A1B2 dikurang A2B1Y ditambah
B2C1 dikurang B1C2Z sama dengan B1D2 dikurang B2D1. Nah, X sama dengan B1C2 dikurang B2C1 per A1B2 dikurang A2B1Z ditambah B1D2 dikurang B2D1 per A1B2 dikurang A2B1. Sehingga persamaan garisnya dapat dituliskan ke dalam bentuk matriks seperti ini, teman-teman. Jadi persamaan G, perpotongan dua bidang X sama dengan ini, seperti ini ya teman-teman. B1, C1, B2, C2Z ditambah B1, D1, B2, D2, A1, B1, A2, B2, A1, B1, A2, A2. Untuk persamaan Y, kita dapatkan juga seperti ini teman-teman. Dapat dilihat ya. Lanjut ke bentuk-bentuk khusus atau istimewa persamaan garis lurus. Yang pertama, garis yang sejajar dengan bidang XOZ dinyatakan dengan persamaan G, X sama dengan MZ plus P, Y sama dengan J. Berarti Y-nya ini akan selalu tetap nilainya ya teman-teman. Misalkan saya punya ini, M-nya ini 2, Z plus P-nya ini 1. Sedangkan untuk Y-nya, Y ini saya punya 3. Berarti garisnya ini sejajar bidang XOZ dan terletak di ketinggian Y sama dengan 3 ya teman-teman. Nah, untuk mencari titik-titik pada garis, kita bisa memilih nilai-nilai sembarang Z. Nilai Z sembarang. Ini, misal saya memilih Z-nya ini sama dengan 0. Ketika Z sama dengan 0, kita substitusikan di sini 2Z plus 1. Jadi, dua dikali 0 ditambah 1. Maka hasilnya 1. Jadi, koordinat X, Y, Z-nya, X-nya berapa? X-nya 1. Kita tulis di sini. X-nya 1, Y-nya ini, Y-nya 3, dan Z-nya adalah ini, Z-nya 0. Nah, misal saya pilih Z sama dengan 1. Sama seperti tadi, kita substitusikan di 2Z plus 1 ya teman-teman. Jadi di sini 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 2 kali 1, 2. 2 tambah 1 sama dengan ya 3. Jadi di koordinatnya yaitu X-nya ini, X-nya sama dengan 3, Y-nya 3, Z-nya 1. Di sini dapat kita lihat Y-nya, titik Y-nya ini selalu tetap, yaitu Y sama dengan 3. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini, garis yang sejajar dengan bidang YOZ dinyatakan dengan persamaan G,
X sama dengan K, Y sama dengan NZ plus Q. Nah, di sini nilai X-nya ini akan selalu tetap. Misalkan saya punya persamaan G, X sama dengan 5, Y sama dengan NZ plus Q. Nah, misalkan N-nya ini 3. Jadi di sini 3Z plus Q. Q-nya ini 1. Substitusikan. Di Z sama dengan 0. Di sini Y sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1. Sama dengan 3 kali 0, 0. Ditambah 1, 1. Jadi titiknya adalah X-nya berapa? X-nya adalah 5. 5 ya, X-nya 5, Y-nya adalah, Y-nya adalah 1. Y-nya 1, dan Z-nya adalah 0. Nah, contoh lagi, ketika kita ambil Z sama dengan 2. Z sama dengan 2. Berarti di sini Y sama dengan 3 dikali Z-nya 2. Berarti 2 ditambah 1. Sama dengan 3 kali 2, 6. 6 ditambah 1, 7. Berarti titiknya adalah X. X-nya adalah 5. Kita masukkan di sini koordinatnya 5. Y-nya adalah 7. 7 dan Z-nya adalah ini 2. Nah, terlihat ya, nilai X-nya ini akan selalu tetap, yaitu 5. Nah, selanjutnya, garis yang sejajar dengan bidang XOY dinyatakan dengan persamaan G, X sama dengan OY plus R, Z sama dengan L. Berarti nilai Z-nya akan selalu tetap. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman, saya punya persamaan G, X sama dengan OY plus R. Misalkan O-nya itu min 2. Berarti di sini min 2, Y plus R. R-nya itu 1. Nah, yang kita misalkan, kita cari nilai Y di sembarang ya. Y sama dengan 0. Maka min 2 kali 0 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. Jadi koordinatnya adalah X-nya 1, Y-nya 0, ini Y-nya 0, dan Z-nya adalah 2. Garis yang sejajar dengan sumbu X dinyatakan dengan persamaan G, Y sama dengan A, Z sama dengan B. Hanya nilai X yang berubah, teman-teman. Nah, contohnya, saya punya persamaan G.
Y dengan Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Kita ambil nilai X sama dengan 0. Kita ambil sembarang nilai X ya, di titik pada garis. Kita ambil X sama dengan 0. Maka titik koordinatnya menjadi 0, Y-nya 2, 2,3. Nah, seperti ini. Maka koordinatnya menjadi 5,2,3. Kita bisa lihat bahwa nilai titik X-nya akan selalu berubah. Sedangkan untuk Y dan Z-nya akan selalu tetap. Nah, selanjutnya garis yang sejajar dengan sumbu Y dinyatakan dengan persamaan G, X sama dengan C, Z sama dengan D. Berarti yang berubah adalah nilai Y. Contohnya, G dengan persamaan X sama dengan 2 dan Z sama dengan 1. Kita bisa memilih Y sama dengan 0, maka koordinat titiknya menjadi X, X-nya 2. Ini ya, 2, 2,0,1. Seperti itu. Nah, selanjutnya, garis yang sejajar dengan sumbu Z dinyatakan dengan persamaan G, X sama dengan E, Y sama dengan F. Berarti yang selalu berubah adalah Z. Sama seperti tadi ya. Misal, persamaan G dengan X sama dengan 3. Dan Y-nya sama dengan 2. Kita pilih Z-nya sama dengan 0. Maka koordinatnya menjadi 3,2,0. Ketika kita pilih Z sama dengan 4, maka koordinat titiknya menjadi 3,2,4. Nah, ini. Jadi nilai Z-nya akan selalu berubah. Sedangkan untuk X dan Y akan selalu tetap, yaitu 3 dan 2. Sini kita lanjut ke persamaan garis lurus melalui satu titik dengan kosinus arah. Nah, teman-teman, jika garis melalui titik P, X1, Y1, Z1, dan membentuk sudut dengan sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, berturut-turut sebesar alfa, beta, dan gamma, maka persamaan garis lurus tersebut dinyatakan dalam ekspresi ini. X sama dengan X1 plus R cos alfa, Y sama dengan Y1 plus R cos beta, Z sama dengan Z1 plus R cos gamma. Nah, misal T pada garis dan TP ini sama dengan R. Maka berlaku cos alfa sama dengan OTX per OT. Sama dengan, atau kita bisa tuliskan menjadi sama dengan X1 per OT. Lalu, TP sama TP per TX PX sama dengan OT per OTX. Nah, TP-nya kita masukkan karena di sini TP-nya adalah R, TP sama dengan R, maka di sini R per X min X1.
sama dengan OT per X1. Nah, lalu kita dapatkan OT sama dengan R dikali X1 ya teman-teman. R X1 per X min X1. Lalu, cos alpha sama dengan X1 per OT. Atau kita bisa tuliskan sama dengan X1 per OT-nya adalah ini teman-teman. OT-nya adalah Rx1 per X min 1. Maka kita tulis di sini. Dalam kurung Rx1 per X min X1. Nah, sehingga kita dapatkan cos alpha sama dengan X1 dalam kurung X min X1 per Rx1. Nah, ini kan ada yang sama ya teman-teman. X1 di sini dan X1 di penyebut. Nah, maka kita bisa mencoretnya. Nah, sehingga tersisa sama dengan X min X1 per R. Jadi diperoleh persamaan X sama dengan X1 plus R cos alpha. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa mendapatkan Y sama dengan Y1 plus R cos beta. Dan untuk Z-nya juga dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan Z sama dengan Z1 plus R cos gamma. Contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis G yang merupakan perpotongan dari dua bidang A dan B. Persamaan bidang diberikan dalam bentuk perpotongan sumbu sebagai berikut. Bidang A, X per 6 ditambah Y per 3 ditambah Z per 2 sama dengan 1. Bidang B sama dengan X per 2 ditambah Y per 4 ditambah Z per 4 sama dengan 1. Nah, kita cari di bidang A dulu. Kita cari KPK di bidang A. Di penyebutnya ini kan ada 6, 3, dan 2. Sehingga KPK dari 6, 3, 2 adalah 6. Nah, lalu kita kalikan di ruas kanan dan ruas kiri ini 6. Seperti ini. 6 dikali X per 6. Y per 3 ditambah Z per 2. Nah, di sini juga kita kalikan dengan 6. Berarti 1 dikali 6 ya teman-teman. Kita kalikan 6 kali X, 6X. Dibagi 6 sama dengan? Ya, X ya teman-teman. 6 dikali Y, 6Y. 6Y dibagi 3 sama dengan 2. Kita tulis di sini. Berarti 2Y. Ditambah 6 dikali Z, 6Z. Dibagi 2 sama dengan? 6 bagi 2 sama dengan berapa? Iya, 3. Berarti di sini 6 kali Z, 6Z dibagi 2 sama dengan 3Z. Sama dengan 6. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, kita lanjut untuk mengetahui bidang B. Bidang B-nya ini kan, kita lanjut dulu ya teman-teman. Lanjut ke cari bidang B. X per 2 ditambah Y per 4 ditambah Z per 4 sama dengan 1. Nah, kita mencari KPK dari 2,4,4. KPK dari 2,4,4 yaitu 4. Nah, sehingga kita di ruas kanan dan ruas kirinya, ini kita kalikan dengan 4. 4 dikali dengan
X per 2 sama dengan 1 dikali 4. Nah, kita hitung ya. Ini 4X dibagi 2 sama dengan 2X. Ditambah 4 dikali Y, 4Y. Bagi 4 sama dengan Y. Ditambah, ini 4 dikali Z, 4Z. Dibagi 4 sama dengan Z. Sama dengan 1 dikali 4, 4. Nah, ini adalah persamaan kedua. Lalu kita harus mengeliminasi variabel X. Kita elim X. Dari persamaan 1 dan 2 ya teman-teman. Tadi persamaan satunya adalah X plus 2 ditambah 3Z sama dengan 6. Nah, persamaan 2-nya 2X ditambah 1. Untuk mengeliminasi X, berarti kita di persamaan pertama ini kita kalikan semua dengan 2. Ini. Nah, yang di persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Jadi di sini dikali 2 dan di sini dikali 1. Sehingga 1 dikali 2, X dikali 2 sama dengan 2X ya. 2X ditambah 2Y dikali 2 sama dengan 4Y. Tiga Z dikali 2 sama dengan 6Z. 6 dikali 2 sama dengan 12. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, ini 2X dikali 1 sama dengan 2X. Kita tulis di sini. Ditambah Y dikali 1, Y. Ditambah Z dikali 1, Z. Empat dikali 1, 4. Lalu kita kurangkan ya teman-teman. Ini 2X diambil 2X sama dengan 0. Berarti kita bisa coret. Nah, ini 4Y min Y sama dengan 3Y. Nah, ini 6Z min Z sama dengan 5Z.
sama dengan 12 dikurang 4 sama dengan 8. Teman-teman, ini kita bisa selesaikan. 3Y sama dengan, ini pindah ruas ya teman-teman, menjadi negatif 5Z. Karena ini positif, berarti pindah ruas menjadi negatif. Ditambah 8. Sehingga Y sama dengan min 5 per 3Z ditambah 8 per 3. Delapan per 3. Nah, ini kita dapatkan Y. Lalu kita cari eliminasi Y untuk mendapatkan X. Lanjut ya teman-teman. Dari persamaan 2 dan persamaan 1. Tadi persamaan 2-nya adalah 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Dan persamaan ke-1-nya adalah X plus 2Y plus 3Z. Di sini kita dikalikan dengan 2 ya teman-teman. Nih, sedangkan di sini dikali dengan 1. Nah, ini kita bisa selesaikan. 2X dikali 2 sama dengan 4X. Y dikali 2, 2Y. Ditambah Z dikali 2 sama dengan 2Z. Sama dengan, ini 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, yang ini juga ya kita kalikan dengan 1. X dikali 1 sama dengan X. 2Y kali 1, 2Y. Ditambah 3Z kali 1, 3Z. Sama dengan 6 dikali 1 sama dengan 6. Nah, lalu kita kurangkan. Di sini 4X dikurang X sama dengan, ya 3X. Nah, ini 2Y min 2Y habis ya teman-teman. Lalu ini 2Z dikurang 3Z sama dengan, ya min 1. Min Z. Sama dengan 8 min 6, 2. Nah, ini kita bisa selesaikan. 3X sama dengan, ini min Z pindah ruas jadi positif Z. Positif Z ditambah 2. Ini X sama dengan, maka ini kan Z ini kan 1 ya teman-teman. Jadi 1 per 3 Z ditambah 2 per 3. 1 per 3 Z ditambah 2 per 3. Nah, sehingga persamaan garisnya yaitu X sama dengan
1/3 Z plus 2/3 persamaan Y sama dengan min 5 per 3 Z plus 8/3. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Ini. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan parametrik garis lurus L yang melalui titik P 2,-1,4 dan membentuk sudut-sudut arah alfa sama dengan 60 derajat, beta sama dengan 45 derajat, dan gamma sama dengan 60 derajat, dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya positif. Nah, kita jawab. Diketahui X1, Y1, Z1 ini dari sini 2,-1,4. Ini sebagai X1, ini Y1, dan ini Z1. Nah, rumusnya adalah ini. X sama dengan X1 plus R cos alpha, Y sama dengan Y1 plus R cos beta, dan Z sama dengan Z1 plus R cos gamma. Nah, kita cari tahu dulu cos alpanya berapa. Berarti ini cos alpha ya teman-teman. Cos alpha sama dengan 60 derajat, cos beta sama dengan 45 derajat, dan cos gamma sama dengan 60 derajat. Cos alpanya, cos 60 derajat sama dengan? Iya, 1/2. Sedangkan untuk cos beta sama dengan cos 45 derajat, sama dengan 1/2. Nah, kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 2. Jadi, 1 dikali akar 2 sama dengan akar 2. Per akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Jadi, cos 45 derajat ini adalah akar 2/2. Nah, untuk cos gamma adalah cos 60 derajat. Cos 60 derajat kita ketahui sama dengan 1/2. Nah, kita cari menggunakan rumus ini, teman-teman. Untuk X ya, X sama dengan, ini kan X1 ya, teman-teman. X1. X1-nya berapa? X1-nya 2. 2 ditambah R dikali cos alpha. Nilai cos alpanya adalah setengah. 2 ditambah R dikali 1/2, sehingga kita peroleh X-nya. X sama dengan 2 plus Y Y1-nya adalah min 1. Min 1 nilai Y-nya plus Z akar 2 sama dengan per 2R. 4 Nah, untuk ditambah R dikalikan cos gamanya 1/2. Maka Z-nya sama dengan
4 ditambah 1/2R. Jadi, persamaan parametrik garis lurus L-nya adalah X sama dengan 2 plus 1/2R, Y sama dengan -1 plus akar 2/2R, dan Z sama dengan 4 plus 1/2R. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu persamaan vektor suatu garis lurus. Nah, di sini, suatu garis lurus dapat dikonstruksi jika diketahui sebuah titik yang dilalui garis dan sebuah vektor yang sejajar garis. Nah, vektor yang sejajar garis ini disebut vektor arah. Ambil T, X, Y, Z, sembarang titik pada garis dengan vektor letak T, X, Y, Z. Maka berlaku vektor T sama dengan vektor P ditambah lambda dikali vektor N untuk setiap titik T pada garis. Persamaan tersebut disebut sebagai persamaan vektor garis lurus. Nah, persamaan ini dapat dinyatakan dalam bentuk ini, teman-teman. X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah A1, A2 tambah A3. Nah, persamaan ini juga dalam bentuk parameter, ini dinyatakan dalam bentuk seperti ini. X sama dengan X1 ditambah lambda dikali X2 min X1, Y sama dengan Y1 ditambah lambda dikali Y2 min Y1, dan Z sama dengan Z1 ditambah lambda dikali Z2 min Z1. Jelasnya kita lihat contoh soalnya, contoh soal ketiga, yaitu tentukan persamaan vektor dan persamaan parameter garis lurus G yang melalui titik P1 4,0, -1 dan P2 5 dan P2 2,5,3. Nah, sekarang kita jawab. P2 dikurang P1. Sama dengan P2 dikurang P1. Nah, kita tulis P2-nya berapa? P2-nya ini ya, teman-teman. 253. Dua, 5, 3 dikurang P1-nya adalah 4, 0, 4, 0, min 1. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 2 dikurang 4, 5 dikurang ini 3 dikurang min 1, berarti 3 plus 1 ya. Kita tulis. Sama dengan ini, teman-teman, 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Kita tulis di sini. 5 dikurang 0 sama dengan 5. Dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Di sini, min 2, 5, dan 4. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang tadi. Vektor T sama dengan vektor P1
ditambah lambda dikali D. Lambda dikali vektor D. Ini vektor ya teman-teman. Ini juga vektor. Nah, vektor T-nya X, Y, Z. Sama dengan vektor P1-nya adalah ini teman-teman, 4, 0, min 1. 4, 0, min 1. Ditambah lambda dikali vektor D. Vektor D-nya kita sudah mencari, hasilnya ini. Kita tulis di sini, min 2, 5, 4. Min 2, 5, 4. Nah, kita sudah dapatkan nih persamaan vektor garis lurusnya. Jadi ini adalah jawaban persamaan vektor garis lurusnya. Nah, sekarang kita menentukan persamaan parameter garis lurus G. Persamaan parameternya berarti adalah, nah dari persamaan ini, persamaan parameternya adalah persamaan X sama dengan 4. Ini ya teman-teman, 4 plus lambda min 2. Lambda min 2 berarti min 2 lambda ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis X sama dengan 4 min 2 lambda. 4 min 2 lambda. Y sama dengan 0 plus 5 dikali lambda sama dengan 5 lambda. Berarti ini Y sama dengan 5 lambda. 5 lambda. Dan Z sama dengan min 1 ditambah lambda dikali 4 sama dengan 4 lambda. Jadi di sini min 1 plus 4 lambda. Min 1 plus 4 lambda. Nah, ini kita sudah menemukan jawabannya. Nah, jawabannya ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, berikut adalah latihan soal untuk dikerjakan oleh teman-teman. Di sini ada 5 soal. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan ini nomor 4, dan ini nomor 5. Tadi, materi persamaan garis lurus dan persamaan vektor suatu garis lurus. Semoga dapat dipahami dan membantu. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.